Mungkinkah mengasihi musuh? Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, "Hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Seorang anak perempuan merasa amat bersalah sekali sebab ia telah mempermalukan ayahnya. Ia telah hamil terlebih dahulu dan menikah dengan seorang pria yang ayahnya tidak merestuinya. Ibunya sendiri sudah meninggal. Masalahnya, ayahnya bukan hanya tidak mau menghadiri pernikahannya, tapi sampai meninggal, ayahnya tidak mau mengampuni kesalahannya. Memang mengasihi kekasih kita saja tak pernah mudah, apalagi mengasihi orang yang mengecewakan hati kita, dan terlebih lagi yang memusuhi kita. Mungkinkah kita mengasihi musuh kita atau orang yang sudah kecewakan hati kita? Kalau mungkin, bagaimana caranya? Ini caranya. Pertama, kita mungkin mengampuni. Bila kita pernah sedikitnya satu kali merasakan betapa indahnya saat kesalahan kita diampuni. Ya, ketika kita pernah merasakan kesalahan yang kita lakukan itu amat besar, amat memalukan, amat hina dina, amat fatal, amat tidak layak diampuni, dan amat layak dihukum seberat-beratnya, bahkan layak dihukum mati. Tapi nyatanya kita diterima, dimengerti, diampuni sepenuhnya. Lalu apa yang kita kemudian rasakan? Oh, betapa indahnya perasaan diampuni itu. Kita bukan hanya merasa betul-betul dikasihi oleh orang yang mengampuni kita, kita juga jadi sungguh-sungguh berterima kasih kepadanya. Kita juga jadi sangat ingin membagikan perasaan indah diampuni dan dikasih itu kepada sesama kita yang kesalahannya kurang lebih seperti yang pernah kita alami. Ya, hanya orang yang sungguh-sungguh pernah merasakan betapa indahnya kasih Yesus yang mau mengampuni segala kesalahan kita yang teramat banyak, teramat hina-dina, teramat layak dihukum seberat-beratnya, akan bisa mengampuni sesama yang kecewakan hati, bahkan memusuhi dirinya. Suatu hari seorang karyawan membuat satu kesalahan dalam pekerjaannya yang mengakibatkan satu kerugian yang cukup besar kepada perusahaan di mana ia bekerja. Karena kesalahannya itu, ia diminta menghadap pimpinan perusahaannya, dan di hadapan pimpinan perusahaan ia hanya bisa mengakui kesalahannya, dan ia siap menanggung segala akibatnya, termasuk kalau diberhentikan dari pekerjaannya. Ternyata pimpinan perusahaannya justru mengampuninya. Dia tetap bisa melanjutkan pekerjaannya. Ia hanya minta untuk belajar dari kesalahannya, supaya ke depan ia tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan terheran-heran tapi juga gembira, karyawan itu tanya, "Bener Pak, saya diampunin Pak, saya masih belum tetap bekerja di perusahaan ini." Ya, benar jawab pemimpin perusahaan itu. "Sebab dahulu juga saya pernah berbuat kesalahan yang seperti Anda. Pimpinan perusahaan saya dahulu mengampuni kesalahan saya dan tidak memberhentikan saya. Saya mau beri kepada Anda pengalaman yang sama." Kedua, kita dapat mengampuni dengan cara biasakan diri mengampuni kesalahan orang lain, seperti kita ingin orang lain mengampuni kesalahan kita. Mengampuni kesalahan sesama itu sama dengan mengasihinya. Tiada seorang Kristen pun yang bisa mengasihi tanpa mengampuni kesalahan sesamanya. Makanya kita menyebut Yesus bukan hanya Maha Kasih, tapi juga Maha Pengampun. Mengapa? Sebab betapapun besar dan fatal kesalahan kita, ketika kita datang kepadanya dengan hati yang hancur penuh penyesalan, Ia selalu mau mengasihi kita dan mengampuni kesalahan kita. Tapi bisakah kita mengasihi dan mengampuni sepanjang hidup kita? Suatu hari seorang anak lelaki tanya kepada ayahnya, "Ya, bisakah seorang Kristen mengasihi dan mengampuni sesamanya seumur hidupnya?" Jawab ayahnya, "Boro-boro seumur hidupnya, setahun, sebulan, seminggu aja,
Nggak ada seorang Kristen pun yang bisa. Anaknya tanya lagi. Tapi kalau sehari aja mengasihi dan mengampuni sesamanya, apa seorang Kristen bisa melakukannya? Ayahnya mikir dan jawab, kalau cuma sehari sih orang Kristen mungkin bisa ya mengasihi dan mengampuni sesamanya. Sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan, anak itu berteriak, kalau sehari bisa mengasihi dan mengampuni, pasti dong artinya seminggu, sebulan, setahun, dan seumur hidup dia juga bisa mengasihi dan mengampuni. Kali ini ayahnya terdiam dengar jawaban anak lelakinya. Memang, bila setiap hari seorang Kristen mau biasakan dirinya mengasihi dengan mengampuni kesalahan sesamanya, seperti ia ingin sesamanya mengasihi dan mengampuni kesalahan dirinya sendiri, ia akan bisa mengasihi sesamanya yang kecewakan hati, bahkan yang memusuhi dirinya sekalipun, selama seminggu, sebulan, setahun, dan seumur hidupnya. Semoga seperti kata Rasul Paulus, hidup kita dipenuhi kasih dan pengampunan Kristus, bukan hanya kepada sesama yang senangkan hati kita dan baik kepada kita, tetapi juga kepada sesama yang kecewakan hati dan yang memusuhi kita. Amin.